Modul 2. Testing. Tes 1, 2, 3. Kamis 16 September 2021. Amin. Pembahasan modul 2. Pembahasan modul 2. Dosen Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Materi. Filsafat dan paradigma baru pendidikan jasmani
aktivitas gerak dan olahraga dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Pesan dari dosen. Seorang guru harus juga memiliki wawasan agamis. Seorang guru juga harus memiliki sehingga dapat membimbing siswa ke arah yang benar. Waalaikumsalam.
Apa? Aman. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi. Saya perkenalkan, nama saya Sutrisno Sinaga, Bu, dari Medan, Sumatera Utara, alumni Unimed, tamat tahun 2010, Bu. Jadi saya mengajar di unit SD swasta, Bu. Kendala yang dihadapi sekarang seperti teman-teman yang lainnya, Bu, yaitu masalah alat untuk menghubung ke siswa, Bu, di mana seperti tadi handphone banyak orang tua yang megang, Bu, dibawa untuk kerja, sehingga untuk pelaksanaan pembelajaran kadang terhambat ataupun pengumpulan tugas tidak sesuai, Bu, dengan yang kita harapkan. Jadi
Ini perkenalkan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Om Rohmah dan Ibu Alfitriani. Terima kasih. Oke, Terima singkat kasih, padat. sama-sama. Sama-sama Bapak. Oke, kita lanjut kepada Bapak Astono Ardi. Silakan Bapak Astono. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astomo Ardi. Saya berasal dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mengajar di SD 024 Trebangun. Kendala yang saya hadapi selama pandemi ini, Bu, sama dengan kawan-kawan, itu apa namanya, Bu? Anak murid itu HP-nya kan orang tua yang punya, Bu. Jadi kita mau ngasih tugas, ngirim tugas, jadi orang tua yang melihatnya dulu, Bu. Jadi nanti orang tua udah pulang kerja, baru dikasih sama anaknya. Jadi baru malam-malam dibuat. Begitulah selama pandemi ini saya alami, Bu. Jadi tugas-tugas itu mungkin selama pandemi ini dikasih tugas, mungkin pengumpulannya tidak tepat waktu, tapi maklumlah, Bu, karena di sini mayoritas penduduknya, Bu, menengah ke bawah lah, Bu. Jadi sebelum pandemi itu, Bu, waktu tatap muka itu prosesnya lancar-lancar saja, Bu. Kemudian saya alumni dari Universitas Riau, Bu, tahun 2010. Kira-kira itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita lanjutkan kepada Bapak Ketua kita, Hafiz Sahrullah. Silakan Bapak Hafiz. Terima kasih Ibu Alfitriani selaku moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Ibu dosen serta narasumber kita, Dr. Anda Haja Om Rohmah MPD. Mudah-mudahan Ibu dari awal hingga akhir kami dalam menuntut ilmu di universitas terbaik Indonesia ini selalu diberikan kesehatan dan bisa memantau kami, juga membimbing kami dan memberikan semua ilmunya kepada kami secara ikhlas dan barokah nantinya. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Hafiz Syahrullah, Bu. Tinggal ya, Bu. Amin. Ya, amin. Tempat tinggal saya itu di suatu pedesaan di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi unit kerja saya di sekolah dasar, Bu. Dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Kemudian ada hambatan-hambatan saya sedikit. Sebenarnya banyak, Bu, cuma kalau kita utarakan mungkin tak akan selesai. Ya, hambatannya untuk pandemi ini kalau khususnya di daerah kami dan guru-guru olahraga sekolah dasar itu, kami guru PJOK ini lebih banyak menganggur, Bu. Itu aja hambatan kami selama ini. Jadi tidak bisa beraktivitas untuk olahraga di lapangan. Jadi kita alihkan materi yang lain yang bisa kita terapkan di dalam kelas gitu. Untuk antusias di sini siswanya secara pengetahuan alhamdulillah baik dalam pengumpulan tugasnya, walaupun telat dalam pengumpulan masih kita hargai untuk usaha mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Om Rohmah.
Semoga sehat Pagi. selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Adimas Wisnu Murti. Saya dari Magetan, Jawa Timur. Saya mengajar di SDN Getas Anyar 1, Kecamatan Sidoarjo. Mungkin untuk kendala mengajar selama ini ya sama teman-teman seperti itu untuk masalah jaringan dan struktur wilayah, kondisi wilayah setempat. Ya seperti itulah. Ya usah lama-lama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Dimas. Kita lanjut kepada Bapak Eko. Silakan Bapak Eko. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Om Rohmah. Pagi. Perkenalkan, nama saya Eko Hendri Asnanto. Saya berasal dari Lampung, Bu. Saya mengajar di SD Negeri 2, SD Negeri 1 Sukagung, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus. Iya, Kabupaten Tanggamus. Untuk kendala selama ini di masa pandemi, khususnya buat saya guru olahraga hanya sebagai pelengkap saja, Bu. Bersama guru-guru kelas yang lain karena emang yang difokuskan selama pandemi ini hanya untuk guru-guru kelas. Kalau untuk saya hanya melengkapi mengikuti apa yang dilakukan oleh guru kelas. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenal Bu Aji Oom. Nama saya Sam. Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya tamatan dari Universitas Negeri Makassar, angkatan tahun 2005, lulus 2010. Iya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan selanjutnya Bapak Nasruddin Tahir. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator, Ibu Fitriani. Dan Assalamualaikum Ibu Haja, sehat selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Nasruddin dari Kabupaten Nrekang, tepatnya di Sulawesi Selatan. Dari SD 39 Cake, Ibu. Iya. Ya. Mungkin itu yang perkenalan dari saya. Dan makasih banyak atas arahan dari Ibu Haja tadi. Ya. Makasih Ibu moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan Bapak Lingga, silakan Bapak Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu moderator Alfitriani yang sudah memberikan waktunya untuk saya berkenalan. Salam kenal Ibu Oom Rohmah MPD. Iya. Semoga sehat selalu. Amin. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Lingga Hilmanura. Unit kerja saya di SMP 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini baru Jawa Barat ya, satu. Jawa Barat, Bu. Baru satu. Baru satu. Baru satu di Jawa Barat. Nggak tahu yang di kelas yang lain belum pada kenal sih, Bu. Saya lulusan dari Universitas Majalengka.
masuk Oh, iya. 2006, lulus 2010. Warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Terima kasih atas waktunya Ibu Alfitriani. Yang kami hormati Bu Haja Om Rohmah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Bagus Panuntun. Saya tinggal di Magelang, Jawa Tengah, dan mengajar di satu sekolah dasar di Kabupaten Magelang. Saya lulusan tahun 2012 Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, biasa yang sering kami hadapi dalam pandemi adalah ya seperti yang teman-teman tadi utarakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Perkenalkan, nama saya Hamdani Arifani. Unit kerja saya di SDN Cindaya Alus 1 Martapura, dan alamat saya di Gambut. Gambut itu kurang lebih dari ibu kota Banjarmasin, Bu. Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kurang lebih 14 km dari ibu kotanya. Kemudian saya lulusan dari Universitas Lampung Mangkurat, FKIP, jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut Ibu Sitri. Sitri Sriyati, silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Om Rumlah. Pagi. Perkenalkan nama saya Siti Sriyati. Asal dari Kota Banjarbaru. Unit kerja saya di SDN 3 Sungai Besar. Terima kasih Ibu Moderator. Nggak apa kalau mau dipanggil Ibu, tapi KTP saya Bapak kok. Oke, maaf Pak, karena Ibu Sitri tadi ada keceplos pula jadinya Ibu. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Medi Ismaidi. Saya berasal dari Aceh Besar, Bu. Itu di samping Kota Banda Aceh. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih Ibu Alfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Dahrul Syah. Saya dari Kota Langsa, Aceh. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Langsa. Saya alumni dari Universitas Jabal Ghafur Sigli, tamatan tahun 2008, dan saat ini sudah memasuki masa kerja saya setelah lulus PNS, sudah 12 tahun Ibu. Terima kasih Bu, sampai situ saja perkenalan. Ibu Moderator, sudah kedengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan salam kenal kepada dosen kita, Ibu Dr. Anda Haja Om Rohmah MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, asal di BLI Pangan Garut, Ibu, Jawa Barat. Alhamdulillah ada yang dari Garut. Tapi saya berdinas di Pekanbaru Riau, Bu. Sudah tiba juga giliran saya. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haja Om. Waalaikumsalam. Semoga senantiasa selalu mendapat limpahan rahmat, berkah, dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga teman-teman semuanya. Amin. 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 Saya dulu kuliah di UNY angkatan 1999.
Kemudian dulu sekitar 2005 dan diangkat PNS tahun 2006. Berarti sudah sekitar hampir 16 tahun, sekarang sudah mau pengajuan ke 4B, Ibu Haja. Nah, kemudian saya mengajar di SMA 1 Indramayu, Jawa Barat. Untuk kendala selama pandemi, insya Allah tidak ada. Karena anak-anak SMA, karena mungkin sudah besar, handphone sudah punya, jadi kalaupun dikasih tugas, mereka sudah bisa langsung mempraktekkan di rumah. Atau kitanya sesuai instruksi dari Bapak Ibu Kopsa, kalau misalkan anak-anak tidak bisa ke sekolah, kitanya ke rumah mereka. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, buat teman-teman Centang Biru, salam sehat dan salam semangat. Dan salam kenal kepada Ibu Hajah Oom Rahmah MPD. Salam kenal Bunda. Nama saya Ana Lestarina. Ya. Asal saya dari Binjai, sama dengan Bapak Aan tadi ya. Saya alumni IKOR, jurusan IKOR, alumni Universitas Negeri Medan. 023972 di Binjai Kota. Assalamualaikum Ibu Oom dan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Anissa, saya dari Ngawi, Jatim. Saya mengajar di SDN Setono 1, Kabupaten Ngawi. Jarak dari Kabupaten Ngawi 35 kiloan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam sejahtera buat kita dan mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan nama saya Anwar, mengajar di SDN 183 Baru, Sulawesi Selatan. Kendala yang kami hadapi itu hampir sama dengan kendala yang dihadapi oleh teman-teman, baik dari sarana dan prasarana, baik jaringan, dan yang paling kurang jelas suaranya Bapak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan Ibu dosen kita, Bu Hajah Om Rohmah. Salam sehat selalu dan teman-teman semua. Nama saya Arif Sukmawan, asal dari Lombok, Mataram, NTB. Instansi saya dari SD 46 Tampenan. Saya alumni IKIP Mataram tahun 2012. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, kepada Ibu Oom, salam kenal Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Fitria. Saya berasal dari tempat tanggal lahir saya di Bukit Tinggi. Saya dinasnya sekarang di Kabupaten Pasaman, masih daerah Sumatera Barat. Saya tamatkan UNT BP 2006. Hermawan Ubel. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Ibu Hajah Oom Rohmah, semoga sehat selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya bukan Hermawan Bu, tapi Harmawan pakai A. Oke, maaf Bapak, saya baca Ya. di sini. Ya. Pak, silakan. Asal saya dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tempat dinas saya di SDN Jubel Kidul 2. Untuk masalah kendala yang saya hadapi atau warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan.
kepada Ibu dosen, Ibu Om Rohmah yang kami hormati, dan teman-teman teman PPG yang kami cintai. Perkenalkan, nama saya Bu Muhammad Agus Nur Sepen, Klaten, tapi saya bertugas di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selamat pagi Bapak, Ibu. Selamat pagi Ibu Om Rohmah. Salam kenal dari Tiang. Perkenalkan, nama Tiang Nikomang Dewi Udayanti. Tiang berasal dari Singaraja, Bali, tapi merantau ke Nusa Tenggara Barat. Jadi Tiang tamatan IKIP Mataram tahun 2011. Terima kasih Bu Fitriani. Assalamualaikum Ibu Om Rohmah. Semoga sabar ya, karena menunggu menunggu waktu untuk perkenalan aja udah lama, kurang lebih udah 1 jam. Biar singkat waktu, nama saya Sartono, asal dari Lampung, terus kemudian lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun masuk 2001, lulus 2006, terus kemudian langsung mengajar di SMA Muhammadiyah, terus tidak lama beberapa tahun terus pindah ke SMP. Sekarang ya sampai sekarang masih di SMP Al Kausar Bandar Lampung. Ya, asal saya dari Lampung ya, itu tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Fitria. Selamat pagi Ibu Dr. Anda Hajah Om Rohmah MPD, dan salam kenal semua rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, asal dari Martapura, Kecamatan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih Bu Moderator. Selamat pagi Ibu Dr. Anda Hajah Om Rohmah. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Franky Marulitua Sinambela, asal Kota Medan. Salam olahraga, Horas. Jaya, Horas. Saya alumni Unimed, Stambuk 99. Saya tamat 2004. Memutuskan untuk menjadi guru mulai tahun 2009 karena kesibukan mulai kuliah sampai sebelum jadi guru itu melatih. Sekarang saya mengajar di SMP Negeri 14 Medan. Begini Ibu, kalau kendala selama pembelajaran masa pandemi mungkin sama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pagi Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, kepada saja Om. Baik, saya bekerja di SDN 06 2x11 Kayu Tanam yang berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bu saya baru bisa masuk nih, jadi belum agak nyambung. Mohon maaf Ibu. Silakan Bapak memperkenalkan diri biar tak kenal maka tak sayang kita dengan Ibu dosen kita juga. Silakan, mangga. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Mungkin mohon maaf tadi saya dari jam 7 udah coba-coba bisa masuk tapi nggak bisa Bu, mohon maaf terkendala jaringan mungkin di tempat saya. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sukardi Bu. Saya berasal dari Aceh, tepatnya di Aceh Jaya. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Calang, tepatnya di ibu kota Aceh Jaya, Bu. Mungkin Fitriani, cukup dipanggil Fitri. Saya mengajar di SD 169 Pekanbaru, Riau, Ibu. Saya tamatan Universitas Negeri Padang. Sekolah saya sampai dari SD sampai kuliah itu di Padang. Saya lahiran Padang 5 November 82. Orang tua saya dan keluarga di Padang, saya merantau ke Pekanbaru. Gitu, Bu. Sabaran oleh Allah.
ya, dengan berbagai hal. Saya sudah terima dari semuanya perkenalannya, terima kasih juga kendala-kendalanya, dan alhamdulillah banget ya Allah, saya diberikan kesempatan oleh Allah dengan usia yang sudah senja barangkali masih bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dari hampir seluruh Indonesia. Walaupun saya belum menginjakan kaki di tempat-tempat Ibu dan Bapak, tapi saya sudah diperkenalkan oleh Allah melalui orang-orangnya yang mewakili dari berbagai daerah. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak putus dengan PPG saja. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah di kemudian hari di depan, tidak lama lagi kita akan diberikan oleh Allah kebebasan seperti dulu, bisa bertatap muka, bisa berkenalan secara langsung, bisa saling berkunjung, dan diberikan panjang umur juga sehat, insya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara semua mendapatkan tugas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya seperti setia kala, ya. Amin. Dan kalau Ibu lihat begitu terharu ya, berbagai pengalaman saudara-saudara yang ditempatkan untuk membentuk manusia-manusia yang hebat, untuk membentuk kepribadian manusia-manusia yang soleh dan solehah, untuk membentuk akhlakul karimah. Mudah-mudahan ini tugas yang sangat baik ini, tugas yang sangat terpuji ini merupakan suatu ibadah saudara, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita harapkan segala sesuatunya dari Allah. Mudah-mudahan nanti kelak kita di yaumil akhir, rekening kita cukup banyak dengan ikhlasnya, dengan ridhonya, dengan lillahi ta'alanya segala sesuatu yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Amin. semua senantiasa oleh Allah diberikan kesabaran, ketawakalan, juga tidak putus semangat. Mudah-mudahan kita bisa memberikan proses pembelajaran secara normal. Tadi banyak yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu semuanya, kendalanya memang anak-anak itu sebenarnya cukup semangat karena manusia itu cirinya adalah bergerak. Dan alhamdulillah kalau kita lihat pelajaran atau materi yang kita berikan itu sesuai dengan ciri manusia itu sendiri, ya. Di antaranya ada pakar yang mengatakan ada 4 ciri di dalam diri manusia itu, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan Homo sapien. Manusia itu senantiasa ingin mengetahui segala sesuatu, sehingga manusia tidak akan puas-puasnya untuk mencari ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ya. Pokoknya semua ilmu menjadi buruan orang-orang, dan memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kita diwajibkan untuk mencari ilmu, fardu, hukumnya wajib, ilmu apapun yang terutama ilmu untuk pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan ciri manusia itu yang Allah berikan itu dengan homo faber, ya. Manusia itu senantiasa berkarya, senantiasa diberi pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, pencerahan, keinginan segala sesuatu, sehingga setiap saat, setiap detik, atau setiap hari, setiap bulan, tahun, dan lain sebagainya senantiasa ada perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya manusia tidak diberikan seperti itu, ya, maaf ibunya lagi ngajar nih, maaf ibu lagi ngajar, aduh semua. Aduh punten banget. Ya Bu. Maaf banget, biasa gangguan. Ya. Diantar. Tadi Ibu sampai mana ya? Jadi kalau udah nenek-nenek nih, udah kepala 6 biasanya. Sebagai homo father atau homo father.
Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita pikiran yang sehat sehingga kita senantiasa ingin jadi manusia yang lebih baik lagi. Sehingga kita setiap saatnya selalu berpikir untuk kemajuan anak-anak kita, untuk kemajuan kita, untuk kemajuan daerah kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga Allah memberikan ciri kita manusia sebagai manusia yang homo ludens, manusia yang senantiasa menginginkan atau memiliki keinginan untuk senantiasa bersosialisasi, bermain di antara satu sama lain. Memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada kalanya kita senang bersilaturahmi dengan Allah, ada kalanya kita bersilaturahmi dengan sesama manusia. Ini merupakan suatu perintah Allah yang sangat hebat ya. Karena dia Iya, karena diantaranya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ada bantuan tanpa ada komunikasi dengan orang lain ya. Nah, yang ketiga ini hubungannya erat juga dengan pendidikan jasmani. Move adalah bergerak ya. Jadi manusia itu tidak ada yang senang diam. Jadi manusia itu senangnya senantiasa bergerak, sehingga Allah pun memberikan kepada kita seluruh ibadah yang kita laksanakan kepada Allah melalui gerakan-gerakan yang sudah dimanajemen sedemikian rupa, sehingga kalau manusia tidak ingin bergerak, itu mungkin manusia yang kurang normal ya, karena salah satu ciri manusia hidup juga gerakan-gerakan, apalagi di pendidikan jasmani yang direka sedemikian rupa, gerakan-gerakan yang menyenangkan anak-anak, sehingga anak-anak itu biasa diberikan gerakan-gerakan secara langsung. Sekarang harus diberikan tugas bergerak, dan bergeraknya itu sendiri hanya dimonitoring atau dikontrol oleh orang tua, jelas itu sangat menghambat mereka. Karena kalau tidak salah kita sudah setahun setengah, maka keinginan mereka itu sudah sudah terpendam ya. Karena menurut Huizinga itu salah satu teori bermain itu kan ada yang disebut dengan surplus energi ya. Jadi surplus energi itu kelebihan tenaga. Salah satu keamanan untuk mengeluarkan tenaga-tenaga yang ada di dalam diri kita itu adalah melalui bermain. Nah, mungkin bermain ini untuk anak-anak biasanya dia kan minimal di sekolah. Sekarang di sekolah barangkali tidak ada, hanya guru-gurunya memberikan tugas melalui melalui video. Itu yang sudah jelas itu tidak menyenangkan bagi mereka semua, karena satu aspek sosialnya tidak berkembang di situ ya, aspek kognitifnya juga tidak berkembang di situ, psikomotornya mungkin itu juga kurang berkembang. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita berdoa saudara, nanti di dalam proses PPG ini mungkin awal dari Ibu ya. Awal, nanti saudara juga akan mengalami tahap yang berikutnya. Nanti juga ada tahap PPL atau pelaksanaan kerja lapangan, dan itu yang sudah biasa saudara lakukan setiap hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan di PPL nanti saudara sudah bisa luring ya. Sudah bisa luring di sekolahnya masing-masing, sehingga nanti laporannya menyenangkan gitu. Kalau daring barangkali memang banyak hambatan seperti yang saudara-saudara kemukakan tadi, hambatannya seperti itu. Dan bahkan mungkin Ibu juga mengajar mahasiswa sama aja ya, kalaupun mahasiswa mungkin dibandingkan dengan anak SD, mahasiswa itu sudah lebih mudah diberikan materi pelajaran dibandingkan dengan anak SD ya. Karena anak SD itu kan masih segalanya masih belum matang, masih ada tahap proses pertumbuhan dan perkembangannya, baik itu secara fisik maupun psikinya ya. Tapi kalau di mahasiswa itu barangkali apalagi menghadapi bapak-bapak ini sudah lebih mudah dibandingkan dengan anak saya bangga banget kepada guru terutama ya
tidak menyampingkan juga guru yang lain. Maksudnya di SD itu sebenarnya memang lebih sulit mengajar. Lebih sulit mengajar. Kita juga harus menjadi kebapaan, bapak-bapak betul yang mewakili rumah, ibu juga harus betul-betul mewakili rumah SD itu ya. Karena memang usia-usianya masih di bawah ya. Masih ada tahap-tahap usia alter gitu ya. Nah, itu barangkali untuk nanti untuk materi yang sebenarnya kita bahas dari dari modul. Iya, benar. Gangguan lagi. Ya, Bu. Itu subhanallah. Ya, sekali lagi alhamdulillah, subhanallah banget, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya sangat memuji Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah dari 1 jam lebih ini kita semuanya saling mendoakan, menyapa dan mendoakan kesehatan semuanya. Juga kita memuji Allah, mudah-mudahan ini merupakan amal kita semua di pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Amin. Kedepannya insya Allah saudara-saudara diberikan kemudahan dalam proses selanjutnya, terutama nanti di akhirnya ada UP. Nah, saya mungkin sarankan ya, jadi apa yang diberikan dari pusat PPG, contohnya misalnya modul-modul itu dipahami juga dengan betul, dibaca dengan betul, karena insya Allah nanti yang keluar dari UP itu semuanya dari modul, ya. Jadi mudah-mudahan modul-modul itu yang intinya saudara pahami, mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang saudara hadapi, terutama di dalam proses belajar mengajar. Itu seperti apa yang harus saudara-saudara perhatikan poin-poinnya ya. Walaupun sudah biasa tapi barangkali itu ada hal-hal yang baru yang berhubungan dengan masa-masa pandemi ini. Itu barangkali untuk masih ada waktunya sekarang. Karena gini, Ibu di pagi hari ini Ibu minta 1,5 jam, nanti insya Allah di sore hari jam 4 kita teruskan lagi untuk membahas lebih dalam lagi tentang modul. Iya. Itu Siap, Bu. Oke, Iya. Bu. Oke. Siap Bu. Iya, kalau sekarang ada waktunya silakan barangkali ada yang mau disampaikan dari saudara-saudara semua, dari Bu Fitri, dari semua, atau dari Pak Resandi dulu barangkali Pak Resandi mangga. Oke, silakan Pak Resandi. Pak Resandi tadi sudah menitipkan ke saya, Bu, jika gitu. pertemuan sudah selesai boleh ditutup karena Pak Resandinya lagi dalam perjalanan katanya. Oh gitu, iya Ini terima ada kasih. Ibu Ana yang mau bertanya, Ibu. Silakan Boleh kita mangga. buka dulu? Oke, silakan Ibu Ana. Assalamualaikum, izin Ibu. Mangga, waalaikumsalam. Ini mungkin di sini saya agak sedikit membuka masalah modul ya Ibu. Tidak apa-apa ya? Iya. Karena kan berhubungan dengan LMS kita ada diskusi Bu. Jadi menunggu sore hari. Jadi saya agak buka sedikit. Di dalam modul kita kan sudah dijelaskan falsafah dasar pendidikan jasmani, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan melatih. Yang mau saya tanyakan, mohon dijelaskan Ibu perbedaan guru sebagai pendidik pola gerak dengan guru yang melatih gitu Bu. Iya. Karena sekolah Mungkin, menuntut prestasi untuk olahraga gitu Bu. Iya, ada perkataan atau yang dari yang lain mungkin ada yang bisa menjawab dulu sebelum Ibu jawab? Ada, kalau silakan Bapak Ibu kalau ada. Mohon diulangi pertanyaannya Ibu Ana Lestari. Pertanyaan saya, mohon dijelaskan perbedaan guru dengan di mana guru itu dituntut sebagai pengajar pola gerak
Dan sekolah itu menuntut guru olahraga sebagai pelatih. Yang sekolah itu menuntut olahraga itu menghasilkan prestasi, gitu Pak. Oh, mohon maaf Ibu Hajah, boleh saya ikut menjawab? Mohon maaf. Iya, Ibu. silakan. Ya, ini Ibu Ana. Terima kasih. Sepengetahuan saya, barangkali nanti salah mohon dikoreksi, barangkali kurang mohon ditambahkan tentunya oleh Ibu Hajah. Itu hal seperti itu banyak terjadi Ibu Ana, guru dituntut untuk sebagai penggerak, tapi sekolah juga untuk menuntut prestasi. Nah ini seperti buah si malakama bagi kita sebagai guru Ibu. Kalau kita memberi porsi latihan yang tinggi kepada anak-anak, apalagi di anak-anak sekolah dasar, tentunya seperti yang kemarin dikemukakan oleh Profesor Amung, kita tidak boleh memberi beban berlebih kepada anak-anak, tetapi boleh sedikit dikasih beban berlebih kalau itu anak-anak sudah ada bakatnya. Jadi memoles geraknya udah enak. Cuman kendalanya kepada kita tuh sekolah tuh taunya kalau guru penjas tuh harus mendapat banyak piala, banyak trofi, banyak ini dan itu. Sementara dana dan materi yang diberikan kepada kita tuh ya sedikit begitu. Jadi salah satu kendalanya di situ. Sebenarnya kalau mau guru mah hanya sebagai penggerak dasar gerak ini kepada siswa saja, sementara untuk yang melatihnya kita berikan kepada pelatih profesional, maksudnya kita salurkan ke eskulnya begitu Ibu. Soalnya kalau guru dituntut dualisme job seperti itu bisa sih bisa saja, cuma nanti satu menyita waktunya, dua juga kalau misalkan bayarannya pas dan cocok sih nggak masalah, cuman biasanya mah enggak begitu. Mungkin yang lain menambahkan, silahkan, monggo, terima kasih. Oke, Terima kasih Pak. Gimana Bu Ana, masih kurang atau dengan yang lain silahkan. Gimana Bu? Mohon izin Bu. Alhamdulillah Bu, udah agak kelihatan perbedaannya. Iya, ada remang-remang ya. Boleh. Saya Boleh. Tunggu sabar ya Bapak Ibu, biar saya kalau ada sekarang Oke, Bu. Ana tadi bilang udah, kalau memang iya kita silakan Bapak Yul Masri sesuai antrian yang duluan angkat tangan, silakan. Ya, terima kasih Bu Fitri. Sebenarnya saya pendapat dengan Pak Muhammad Aziz, di mana penjelasan mengenai guru dengan guru olahraga atau pelatih. Kalau guru itu sasarannya di pendidikan informal, contohnya belajar sehari-hari yang diutamakannya itu gerak dasar. Sementara pelatih sasarannya yaitu di eskul, di luar jam belajar. Itu sasarannya sebagai untuk prestasi. Jadi di samping itu guru dituntut untuk bisa membina prestasi anak. Tapi kemampuan guru itu terbatas. Jadi mungkin bisanya 1 atau 2 cabang. Dan kalau misalnya 4 atau 5 cabang, saya rasa tidak mungkin. Jadi itulah perbedaannya Ibu. Ya, terima kasih itu dari saya. Mohon maaf kesalahan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada Bapak Franky, ini mau menambahkan juga, ini silakan. Ya, cocok itu Pak Franky mantan pelatih katanya tadi ya. Ibu Fitri. Bu Ana, kebetulan saya pernah ikut lokakarya calon guru penggerak ini. Itu karena dari guru sebagai coach. Gitu. Kalau dikaitkan dengan kendala yang Ibu Ana Lestari alami, boleh saja sekolah menuntut prestasi, cuma kalau prestasi yang dituntut itu realistis, misalnya gini, antar kecamatan, guru bisa menjadi pembimbing, juga bisa menjadi pelatih. bukan atau 2-3 anak untuk lomba atletik,
kan itu maksudnya target-target yang realistis untuk kita capai sebenarnya. Tapi tinggal nanti kita sampaikan lagi sama pimpinan dan sekolah apa saja sih yang bisa kira-kira membantu. Karena kita sebagai fasilitator, ada dana, ada ini, ada dukungan waktu, ada dukungan moral dan segala macam. Jadi kalau menurut saya prestasi-prestasi logik untuk kita juga untuk lebih prestasi berkompetisi dari tingkat usia dini. Terima kasih, itu saja. Jika membimbing disesuaikan dengan Terima kasih Pak Prengki atas penjelasannya. Oke, gimana kita masih buka pertanyaan, Ibu? Waktunya masih ada, sayang. Saya kayak mana ketua, kalau di jadwal kan memang iya 8.30, tapi kan semuanya kemarin kita lanjut bisa lewat dari itu, tapi kesepakatan kita gimana? Sekarang 8.47 ya. 8.47. Iya. Ya mungkin Ibu tambahkan ya sedikit, udah Ibu, insya Allah kita selesai. Ya. Oke, silakan Ibu. Bu Ana siap? Siap, siap Ibu, siap Ibu. Iya, tadi yang menyampaikan dari teman-teman itu betul semua ya. Tapi barangkali Ibu tambahkan, barangkali itu kepala sekolahnya atau sekolahnya belum tahu ya apa itu pendidikan jasmani, ya. Karena target O2SN ini Ibu. Iya. Kalau enggak ini dulu, ini dulu deh. Kita luruskan pendidikan jasmaninya dulu ya. Barangkali dia belum tahu kalau menuntut kepada guru pendidikan jasmani beda lagi dengan menuntut kepada eskul ya. Mungkin itu ada hubungannya ya. Nah, kalau pendidikan jasmani kan kedudukannya di sekolah sama dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi pelajaran kita itu bukan hanya ornamen menurut filsafat itu, bukan hanya ornamen atau pajang-pajangan atau yang hanya dilaksanakan dengan untuk menjadi pelajaran penggembira, atau bukan pelajaran selingan ya, bukan pelajaran juga hanya untuk melepas lelah seperti dicontohkan mungkin banyak orang yang menganggap pendidikan jasmani atau olahraga itu diberikannya hanya untuk anak-anak itu seneng, anak itu gembira, setelah itu masukin pelajaran lagi semangat lagi. Bukan, kita memiliki kedudukan pendidikan jasmani itu sama dengan pelajaran-pelajaran lain, karena kita awalnya juga ada pendidikan jasmani, kita mendidik anak-anak pembentukan akhlak dan lain sebagainya melalui gerak manusia. Ya, gerak manusia yang mana? Yang seperti tadi, gerak manusia itu yang direncanakan, gerak manusia itu yang diorganisasikan, gerak manusia itu yang dipilih. Jadi tidak sembarang, tidak semua gerak menjadi alat pendidikan di dalam pendidikan jasmani. Ya, dan oleh karena itu memang kita di dalam pendidikan jasmani materinya boleh luas, boleh kita memberikan olahraga, boleh kita memberikan bermain, dan bahkan boleh kita memberikan dance barangkali. Tapi itu semua harus dipilih, harus disesuaikan. Karena di dalam mendidik guru, ya, murid anak itu harus menjadi pusat. Jadi kita kalau mau memberikan materi harus disesuaikan dengan anak. Kemampuan anak sampai di mana? Kemampuan otot, kemampuan sendi, kemampuan berpikir, kemampuan tingkah laku yang ada di dalam diri anak itu, kejiwaan diri anak itu harus diperhatikan oleh kita sebagai guru, ya. Nah, kemudian baru materi itu disesuaikan dengan anak, ya. Kalau melatih itu beda lagi programnya juga ya. Boleh-boleh aja sekolah misalnya mau memiliki prestasi tinggi, jadi dia juga harus mendukung bukan di pendidikan jasmani, bukan di guru, tapi di pelatih memang, karena guru dan pelatih itu berperannya beda. Ada yang mengatakan pakar dulu, kenal nggak saudara? Mungkin tidak kenal ya, sudah almarhum pelatih nasional, bahkan dia sudah membawa ke level yang lebih tinggi, Bapak almarhum Profesor Tahir Jide yang bulu tangkis itu, yang mencetuskan tahu ya,
yang mencetuskan icuk dan lain sebagainya tuh, yang jadi juara dunia itu Bapak Profesor itu dosen saya. Dia mengatakan guru yang baik bisa menjadi pelatih yang baik, ya. Guru yang baik bisa menjadi pelatih yang baik. Tapi pelatih yang baik belum tentu bisa menjadi guru yang baik. Ya, mungkin kepala sekolahnya pegang itu. Jadi kalau gurunya baik bisa mencetuskan atau bisa menelurkan apa atlet-atlet bisa. Asal sesuai kesejahteraannya, ya nggak? Kan kita selain mengajar itu ada eskulnya mampu nggak? Segala sesuatunya disediakan, fasilitasnya, alat-alatnya, juga kesejahteraan pelatihnya. Kita bisa memiliki dua, ya. Kita bisa menjadi guru, kita juga bisa menjadi pelatih. Kalau pelatih-pelatih di luar tanpa sekolah, dia belum tentu bisa menjadi guru. Kalau kita kewenangannya memang dua. Kita juga sebagai guru, kita juga sebagai pelatih, kita juga sebagai pengajar dan lain sebagainya. Kita istilahnya lebih lebih holistis, lebih meluas, lebih integral kita menjadi guru di situ. Bisa kita mencetak, menelurkan, berani nggak sekolahnya? Jangan menuntut prestasi, tapi apapun yang lain sebagainya tidak diperhatikan. Ya, kewenangannya berbeda. Pada saat kita mengajar ada kewajiban dan hak kita. Pada saat kita menjadi pelatih di ekskul ada kewenangan dan kewajiban hak kita. Nah, kepala sekolah dan lain sebagainya harus mengetahui itu dulu sebelum menuntut kita sebagai guru. Kalau menurut Ibu gitu, karena memang dua kata itu sepertinya sama. Pada saat kita menjadi guru, kita juga bisa melaksanakan program-program latihan. Ya, tapi kita juga pada saat melatih kita juga bisa menyisipkan nilai-nilai pendidikan yang diemban oleh keguruan gitu ya. Jadi kedua itu harus menjadi satu, tetapi kalau dituntut berlebihan dikembalikan lagi kepada sekolah dan guru dan sekolahnya gitu ya. Ada nggak menunjang nggak hal-hal yang lainnya untuk membentuk anak memiliki prestasi yang tinggi ya. Jangan menuntut gurunya aja tapi gurunya tidak diperhatikan gitu. Itu barangkali Bu Ana yang dengan yang dan bapak-bapak semuanya sudah betul semua. Barangkali tambahan dari Ibu cukup sekian dulu. Insya Allah nanti terima kasih banyak Ibu atas pencerahan filsafahnya. Oke, kita udah sangat komplit penjelasan dari Bapak juga, tambahan lagi dari Ibu dosen kita itu sangat padat dan sangat komplit menjawab pertanyaan dari Ibu Ana tadi. Oke, saya rasa untuk pertemuan pagi ini dengan Ibu Hajah Om Rahmah MPD, sekian. Ibu Fitri sayang kalau misalnya susah nggak usah bilangin dengan email Ibu Om aja cukup. Oke siap Ibu. Oke siap Ibu. Oke Ibu siap. Emailnya susah Om iya. Oke siap Ibu Om. Oke mohon maaf atas kesalahan penyebutan nama atau gelar Bapak Ibu tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Pak Yul menutup kembali, yang membuka kembali menutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu yang telah memaparkan materi sehingga kami mudah-mudahan kami bisa menyerapnya dan kami realisasikan dengan kami mengajar. Untuk itu untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Ya marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Doa Bu. Ya Bu, silakan Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan